warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Miss Win hari ini. Hari ini kita akan belajar IPS dengan materi identitas orang tua. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang identitas diri sendiri, maka minggu ini kita akan membahas tentang identitas orang tua. Sebenarnya perlunya apa sih kita belajar tentang identitas orang tua? Kan yang punya identitas orang tua, bukan kita. Ya, kita tidak perlu tahu dong. Nah, bukan itu. Jadi Misin punya cerita. Ada anak yang bernama Reni. Suatu hari Reni diajak pergi ke mall oleh orang tuanya. Karena keasikan bermain, Reni tidak sadar jika terpisah dari orang tuanya. Ketika dia sadar, ternyata orang tuanya sudah tidak ada lagi di samping Reni. Reni takut, Reni panik. Akhirnya Reni menangis. Tidak lama setelah itu, Reni ditemui oleh petugas keamanan dengan bertanya, namanya siapa? Reni bisa menjawab, namaku Reni. Lalu orang tuanya siapa namanya? Ayahku bernama Randy dan ibuku bernama Donna. Karena informasi yang Reni sampaikan, akhirnya petugas keamanan bisa membantu Reni untuk bertemu kembali dengan orang tuanya. Itu tadi sekilas tentang pentingnya kita mengetahui identitas orang tua. Lantas, identitas orang tua itu mencakup apa saja, Miss? Apakah sama dengan identitas diri sendiri yang harus kita ketahui? Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, kita bisa ke slide berikutnya. Nah, identitas orang tua. Orang tua kita itu siapa? Orang tua kita adalah ayah dan ibu kita. Lalu, identitas apa saja yang harus kita ketahui dari ayah dan ibu kita? Yang pertama adalah nama. Nama di sini itu mutlak perlu, harus. Kita tidak boleh tidak tahu nama orang tua kita. Karena nama adalah informasi pertama yang akan ditanyakan oleh orang lain kepada kita, entah itu nama kita sendiri ataupun nama orang tua kita. Identitas yang kedua yaitu meliputi usia. Seperti yang sudah Misin bilang pertemuan kemarin, usia itu sama dengan umur, yaitu tahun dimana dari kita lahir sampai kita berulang tahun yang terakhir kali. Identitas yang ketiga yaitu pekerjaan. Karena orang tua kita adalah orang yang sudah dewasa, biasanya bekerja, jadi pekerjaan termasuk identitas orang tua yang harus kita ketahui. Identitas yang keempat adalah alamat rumah. Alamat rumah adalah alamat di mana ayah dan ibu kita tinggal, yang secara otomatis akan sama dengan alamat rumah kita karena kita tinggal bersama dengan orang tua kita. Sedangkan identitas yang terakhir yang harus kita ketahui adalah nomor telepon. Nomor telepon ini juga tidak kalah penting daripada nama. Karena setelah nama, hal kedua yang biasanya akan ditanya oleh orang lain tentang orang tua kita adalah nomor telepon. Jika kita mengalami keadaan-keadaan tertentu yang mengharuskan orang tua kita untuk bisa dihubungi. Sampai di sini kira-kira sudah punya gambaran? Belum? Kita lanjut ke contohnya. Contoh identitas orang tua. Nah, yang pertama adalah identitas ayah. Kita Misun bacakan dulu ya. Ayahku bernama Danu Susanto. Ayahku biasa dipanggil Danu. Usia ayahku 35 tahun. Ayahku bekerja sebagai masinis. Alamat rumah ayahku adalah di Jalan Markisa nomor 5. Nomor telepon ayahku 08 88 88 111. Itu tadi adalah contoh identitas ayah. Selanjutnya kita akan melihat contoh identitas ibu. Nah, ini identitas ibu. Bisa bacakan kembali. Ibuku bernama Olivia Rianti. Ibuku biasa dipanggil Olivia. Usia ibuku 28 tahun. Ibuku bekerja sebagai dokter. Alamat rumah ibuku adalah di Jalan Markisa nomor 5. Nomor telepon ibuku 08 999
Nah, setelah mengetahui identitas ayah dan juga identitas ibu, kita akan mudah memberikan informasi kepada orang lain jika identitas tersebut diperlukan. Kapan Miss identitas ayah dan ibu itu diperlukan? Jika kita mengalami keadaan-keadaan tertentu. Keadaan apa? Ini. Nah, manfaatnya atau tujuannya kita mengetahui identitas orang tua adalah jika orang lain dapat membantu menghubungi orang tua kita jika kita terpisah dengan mereka di tempat umum atau dalam keadaan darurat. Terpisah di tempat umum adalah seperti tadi contoh Reni, itu adalah contoh kita membutuhkan identitas orang tua jika kita terpisah di tempat umum. Atau dalam keadaan darurat, misalnya keadaan darurat apa? Misalnya kita pergi, ternyata kita mendapatkan kecelakaan di jalan. Hal pertama yang harus diketahui oleh penolong kita adalah identitas orang tua, entah itu berupa nama, alamat, ataupun nomor telepon. Dan satu lagi, jika diperlukan, kita sebaiknya mempunyai kode khusus atau kode khusus yang hanya diketahui oleh kita dengan orang tua kita. Gunanya untuk apa? Kode khusus itu berguna untuk jaga-jaga atau menjaga keamanan kita. Contohnya seperti ini, misalkan kita sekolah, pada jam pulang sekolah ternyata kita diberitahu ada orang yang menjemput kita. Setelah kita keluar, ternyata orang tersebut bukan orang yang biasa menjemput kita. Bahkan kita tidak kenal siapa dia. Tapi orang tersebut bilang, saya di sini diminta oleh ibu kamu untuk menjemput kamu hari ini. Kita curiga kan? Nah, jika kita memiliki kode khusus yang hanya diketahui oleh kita dengan orang tua kita bisa meminta kode khusus tersebut kepada orang itu dengan bilang, baik, jika Bapak memang diminta untuk menjemput saya, tolong sebutkan kode khusus yang diberikan oleh ibu saya. Jika Bapak tersebut bisa menyebutkan, berarti Bapak tersebut memang benar diminta oleh ibu kamu untuk menjemput. Tapi jika tidak, kamu harus waspada, jangan sampai ikut dengan Bapak tersebut dan segera melaporkan ke guru kelas. Itu tadi tentang identitas orang tua beserta manfaatnya bagi kita dengan mengetahui identitas orang tua tersebut. Sampai di sini paham ya Kak ya? Jika paham, nanti setelah ini boleh bertanya kepada orang tua kalian mengenai identitas orang tua kalian. Tadi berupa apa saja? Yang pertama nama, yang kedua umur atau usia, yang ketiga pekerjaan, yang keempat alamat, dan yang terakhir adalah nomor telepon. Bisa dipahami Al-Farabi? Baik, jika bisa, pelajaran kita cukupkan hari ini sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga kita segera bisa bertemu dan belajar bersama di sekolah kita. Bye bye Al-Farabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.